Bagaimana rasanya menjadi tua? Tentu Anda yang masih muda belum bisa membayangkan. Tetapi kalau Anda memiliki orang tua dan Anda bisa melihat dan merasakan pergumulan hidup orang yang sudah menjadi tua, maka Anda tahu bahwa ada beberapa hal yang mungkin mewarnai suasana hati dan kehidupan mereka. Yang pertama adalah sering disebut sebagai sindrom empty nest. Mereka mengalami anak-anak sudah dewasa, mereka pergi mencari kehidupannya sendiri, membangun keluarganya sendiri, dan mereka kalau masih punya pasangan akan hidup hanya dengan pasangan saja, dan kalau sudah sendirian akan hidup, ya syukurlah kalau masih ada anak yang mau mengambil mereka dan merawat mereka. Dan banyak orang tua mengalami apa disebut sebagai juga bukan cuma empty nest, tapi betul-betul emptiness. Mereka mengalami kehampaan, mereka mengalami kesepian yang luar biasa. Dan belum lagi melihat kondisi fisik semakin menurun, penyakit bertambah dari saat ke saat. Dan itu membuat suasana hati yang bisa menjadi tidak menentu. Mereka bisa merasa diri mereka tidak lagi berharga, hanya menjadi beban. Belum lagi sifat mereka yang mulai seperti anak-anak kecil lagi. Dan banyak orang mengatakan juga bagaimana kita bersikap sejak kita masih muda, itu akan sangat tampak jelas pada saat kita sudah tua. Jadi kalau dulu jika dia orangnya pemarah, nanti kalau tua pun sifatnya ya bisa semakin kentara bahwa dia memang orangnya suka marah. Tetapi inilah gambaran apa yang akan kita jalani dalam hidup ini. Kita semua akan menjadi tua, kita semua OTW menuju ke sana. Dan bagaimana kita menghadapi semuanya ini? Sebagai orang yang akan menjadi tua, kita belajar bahwa kita bertumbuh tidak hanya usia bertambah, tetapi kita juga bertambah dalam kebijaksanaan, dalam kesabaran, dalam kerendahan hati. Sebab semua ketika terjadi membutuhkan juga kerelaan kita untuk melepaskan apa yang mungkin selama kita masih muda, kita aktif, kita bisa genggam dan kita lakukan. Anda tidak bisa menjadi seaktif dulu ketika Anda masih muda. Anda harus terima bahwa fisik Anda mulai mengalami penurunan, Anda mulai mengalami kelelahan, atau lutut Anda mulai sakit, atau pinggang Anda sering encok. Itu semua bagian dari kehidupan ini. Jadi menerima. Yang kedua adalah Anda tetap berharga. Anda tetap bisa melakukan apa yang Anda bisa lakukan untuk orang lain. Mungkin sebagai orang tua Anda bisa masih melayani cucu, memberikan nasihat dan menyalurkan kebijaksanaan Anda kepada mereka. Sebagai orang tua Anda tetap bisa mendoakan anak-anak Anda dan lakukanlah aktivitas yang bagi Anda menyenangkan. Sebaliknya bagi kita orang yang masih memiliki orang tua, maka perhatian pada mereka itu sesuatu yang seharusnya kita berikan. Jangan pernah merasa terpaksa memberikan perhatian pada orang tua. Mereka adalah sejelek-jeleknya tetap juga orang tua kita. Dan apa yang Anda tunjukkan pada orang tua Anda, respect, belas kasih dan cinta, akan kemudian diwarisi oleh generasi setelah Anda. Mereka akan belajar juga untuk mencintai Anda sendiri sebagai orang tuanya. Kelak di kemudian hari, kalau mereka menyaksikan bagaimana Anda juga memperlakukan orang tua Anda sendiri. Injil kita hari ini dari Markus pasal 1 ayat 29-39 memberikan inspirasi ini kepada kita. Yesus memberikan perhatian kepada orang yang sudah tua, mertua dari Simon yang sakit demam. Yesus datang dan menyembuhkan dia. Dan mertua Simon setelah disembuhkan dikatakan juga dia melayani Yesus. Dan kita bisa bayangkan juga, dikatakan juga dalam Injil hari ini, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Dan usia kita juga akan menjelang malam. Kita akan mengalami bahwa kita semakin tua dan kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh anak-anak kita butuh orang-orang yang dekat dengan kita untuk mensupport kita. Dan alangkah indahnya kalau generasi yang satu menopang generasi yang lain, dan kita hidup di dalam kebersamaan meskipun kita berbeda generasi, dan tetap dapat saling melayani, saling memberkati satu sama lain. Dan terimalah berkat Allah Maha Kuasa atas kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.